Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya dimanapun kita berada. Jadi ada kata-kata yang memang bisa membuat kita berpikir ya. Ada dua orang YouTuber, ya YouTuber berkembang lah gitu, soalnya memang ramai juga channelnya. Yang satu mengatakan, rawatlah channelmu seperti merawat anak atau apalah gitu, atau kalau dia sih mengibaratkannya seperti merawat tanaman, jadi perlu disiram, dikasih pupuk atau apa gitu. Tapi kalau kayak iklan kan rawatlah, kayak iklan apa, iklan kecap tuh, yang rawatlah seperti merawat anak sendiri gitu. Nah yang keduanya YouTuber yang kedua, dia bilang kalau Tuhan sudah meridhoi channel kita untuk berkembang, untuk maju, jangankan video, maksudnya video yang bagus ya gitu, suara kentut pun itu bisa jadi duit gitu, bisa jadi uang, maksudnya bisa menghasilkan dengan kita membuat video hanya suara kentut pun kita bisa menghasilkan uang. Nah, saya ingin sharing lah atau enggak berbagi pandangan ya. Yang YouTuber pertama kan mengatakan rawatlah channelmu seperti merawat tanaman. Nah, kalau saya berpikirnya begini, ya kita ini yang sebagai YouTuber pemula, ini maksudnya dikesampingkan kalau kitanya bukan orang terkenal ya, tapi kalau teman-teman ada yang memang ternyata sudah terkenal, ya itu lain cerita lah, lain cerita gitu. Tapi kalau yang pemula yang memang dari nol dan bukan siapa-siapa, kita mau upload video sebagus apapun, mau thumbnail sebagus apapun, ya kalau memang belum rezekinya untuk berkembang atau maju, ya susah. Mau kita setting hashtag, mau setting SEO-nya, mau setting judulnya, thumbnailnya, mau dibagus-bagusin atau diedit-edit kayak gimana pun ya susah, nggak bakalan maju gitu. Jangankan maju gitu, bisa jadi penontonnya pun nggak ada. Nah, yang digaris bawahinya tuh yaitu rawatlah channelmu. Nah, dikarenakan kita bukan siapa-siapa, bukan artis dan bukan orang terkenal, ya mau nggak mau kita setelah kita upload, setelah kita membuat video dan kita upload ke YouTube, ya otomatis gimana caranya nih supaya channel kita bisa ada yang nonton, channel kita bisa berkembang, setidaknya ramai penonton atau enggak ya tiba-tiba langsung ada penonton alaminya. Nah, kita harus berpikir juga itu gimana caranya gitu supaya kayak gitu. Ya mungkin teman-teman banyak lah nonton tutorial atau apalah gimana caranya supaya channel itu bisa maju, video kita bisa naik, video kita di pencarian itu supaya tiba-tiba muncul gitu, enggak tenggelam. Ya banyak caranya gitu. Kalau misalnya saya pribadi pun memang banyak menerapkan dari YouTuber yang ya tutorial kayak gitulah, dari segi SEO-nya, dari hashtagnya, dari judulnya, dari thumbnailnya, itu udah pernah ngalamin juga gitu. Karena memang ini semua tuh kan kalau kita memang perjalanan nge-YouTube-nya ya setidaknya 1 tahun 2 tahunan lah gitu, itu udah banyak pengalaman yang bisa diambil. Nah kalau saya sendiri setelah menerapkan yang kayak gitu, ya cari lagi caranya yang paling update lah setidaknya gitu, cara yang bisa menaikkan video kita, mulai dari ada yang bahasanya pengalihan video, ada yang bahasanya oplos video, ya dicoba saja kalau memang membuat channel kita berkembang gitu, dan selama tidak tidak melanggar
dari komunitas YouTube itu sendiri dan peraturan YouTube lah. Kalau memang selama ini tidak melanggar, ya udah teman-teman coba aja semua cara itu, nanti bakalan tahu gitu dari dari pengalaman itu tuh nanti teman-teman bakal bisa menjimulkan, oh channel kita nih enaknya pakai gaya yang mana nih, channel kita majunya ada penonton alami atau penonton apalah disebutnya suka muncul dengan kita pertama kali upload itu. Nah yang kedua, dari YouTuber yang bilang kalau Tuhan sudah meridoi atau menghendaki dengan channel kita, suara kentut pun, video suara kentut pun bisa menjadi uang. Nah balik laginya ke itu, kita kan bukan siapa-siapa, kita ini bukan artis, bukan orang terkenal gitu. Ya mau nggak mau jadi nyambungnya ke yang satu, yang pernyataan YouTuber yang pertama itu. Nah setelah dirawat channel kita gitu sampai ya misal tiap hari kita, kalau sudah punya caranya masing-masing, kita lakuin tiap hari sampai akhirnya channel kita berkembang, sampai channel kita maju. Nah nanti kan ujung-ujungnya jadi setelah kita maju itu gitu, posisinya misal setelah penonton alaminya banyak tuh, misal sampai ribuan atau enggak puluhan ribu atau enggak ratusan ribu lah penonton alaminya, teman-teman mau melakukan apapun karena sudah mempunyai kayak branding atau enggak, teman-teman kayak punya nih si ini gayanya gini, si A gayanya gini, si B gayanya gini kalau misalnya nge-YouTube. Nah kalau sudah mengena ke subscriber teman-teman dan sudah menempel di ingatan subscriber teman-teman, mau teman-teman pakai bahasa apapun, mau pakai thumbnail apapun, itu tetap bakalan nempel di subscriber teman-teman gitu. Soalnya memang udah melekat di subscribernya. Mau kayak tadi dibilang teman-teman cuma mau bikin video ibaratnya cuma tutorial bernapas atau enggak cuma kentut dibikin video, ya itu tetap bakal ada yang menonton. Ya coba bayangin aja gini teman-teman, kayak artis, mereka misal cuma jalan-jalan atau enggak cuma makan aja gitu, dibikin video itu kan penontonnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Ya karena memang image-nya dia sebelum nge-YouTube pun udah ada di masyarakat, udah kena di ingatan masyarakat gitu. Nah kalau kita yang bukan siapa-siapa, kita harus membuat brandingnya itu, kita harus menjualnya itu, kita harus ibaratnya kayak jualan aja, kita membuat sebuah produk, ya itu produknya diri kita sendiri gitu, produk diri kita sendiri dengan gaya diri kita sendiri dijual ke umum. Nah kalau makanya sih gini, banyak yang bilang ya bikinlah video yang memang teman-teman kuasai. Nah balik laginya ke brand, nanti ke ujung-ujungnya ke brandingnya itu gitu, ke kayak barang yang akan kita jualnya gitu, ya diri kita sendirinya itu. Di saat kita menguasai materinya, di saat kita tahu tentang pengalaman atau seluk-beluknya diri kitanya sendiri, nanti bakalan gampang gitu dengan apa yang kita kuasai, daripada kita ngikutin orang sedangkan kita tidak menguasai ilmunya. Nah jadi ini jadi ingat kalau ya channel saya ini bukan sebuah channel tutorial, karena memang lebih kebanyakannya saya ini berbagi pengalaman dengan apa yang selama ini saya telah nge-YouTube gitu, membuat channel ya selama 2 tahun, ya 2 tahun lebih lah saya membuat channel tuh. Nah itu tuh kan panjang pengalamannya, dari mulai nol sampai akhirnya lolos monetisasi, dan setelah monetisasi pun ilmunya masih banyak lagi gitu.
Jadi bakalan banyak gitu, bakalan banyak yang memang bakal dialamin dan bisa dibagi ke teman-teman juga gitu. Ya mungkin itu sih pengalaman atau setidaknya sharing lah dengan teman-teman. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan kalaupun ada yang menonton ya syukur, alhamdulillah. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada syarat untuk membuat sebuah video, gitu aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.